Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, gue di sini bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season keduanya ya dari alur cerita Benua Kaisar atau kelanjutan dari Battle Through the Heaven itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita versi novelnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang terpisah dengan Jenny, saat ini di depan Xiaoyan ada sebuah lembah. Di tengah lembah itu berdiri sebuah momentum batu yang tingginya hampir 10 meter. Momentum batu itu sangatlah rusak dan ada lapisan atmosfer kuno yang mengalir di atasnya. Kata-kata kembali muncul di batu itu. Orang tua itu mendapatkan kesempatan di sini, tetapi sekarang dia sudah pergi. Hal-hal khusus untuk kembali ke tempatnya dan mereka yang memiliki kesempatan akan tinggal. Selamat, kamu memiliki dasar hati yang kuat. Tes selanjutnya adalah tes ketiga dan terakhir. Teteskan darah ke momentum batu itu. Xiaozan lalu berkata, biarkan aku yang mencobanya terlebih dahulu, ucap dari Xiaozan. Xiaozan lalu melangkah maju dan dia menggigit jarinya dan meneteskan darahnya ke tablet batu itu. Darah lalu mengalir di sepanjang tablet batu dan jauh menembus ke dalam tanah. Tetapi tidak ada jejak darah yang menempel. Tapi tablet batu itu tidak mengeluarkan respon apapun setelahnya. Li Shaolong lalu berkata, biarkan aku sekarang yang mencobanya, ucap dari Li Shaolong. Li Shaolong lalu melangkah maju dan meneteskan darahnya ke tablet batu. Setelah darah menetes, tetap saja tidak ada respon apapun dari tablet batu itu. Li Shaolong lalu bertanya, bagaimana ini? Ucap dari Li Shaolong. Nan Erming kemudian berkata, aku juga akan mencobanya, ucap dari Nan Erming. Nan Erming kemudian melangkah maju dan meneteskan darahnya. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Darah Nan Erming menembus ke dalamnya dan perlahan menghilang ke dalam momen batu itu. Tetapi tetap tidak terjadi apa-apa. Xiaozan lalu berkata, mungkin tablet batu ini rusak, ucap dari Xiaozan. Li Shaolong lalu berkata, baiklah, kita hanya punya Xiaoyan yang tersisa. Xiaoyan silakan untuk mencobanya, ucap dari Li Shaolong. Xiaoyan pun lalu melangkah maju dan meneteskan darahnya. Kekuatan spiritualnya melonjak ke tablet batu itu. Tapi hasilnya tetap sama, tidak ada yang terjadi. Xiaozan lalu berkata, mungkin batu itu benar-benar rusak, ucap dari Xiaozan. Xiaoyan berpikir keras saat ini. Setelah beberapa saat, dia kembali melangkah maju dan memegang tablet batu dengan kedua tangannya. Api surgawi di tangan kirinya dan kekuatan roh hantu di tangan kanannya. Setelah beberapa saat, tablet batu itu menyala dan 8 run muncul di tablet batu itu. Run itu membentuk seperti api. Batu-batu di permukaan tablet mulai retak dan bergetar hebat. Tak 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 tak. Buar! Tablet batu itu pun hancur. Terlihat sebuah gua yang gelap di bawahnya. Saat gua itu terbuka, cahaya yang sangat lembut terbang keluar dan kemudian melayang di udara. Cahaya itu adalah kotak batu giok. Kotak batu giok itu semerah api dan sebening kristal. Xiaoyan lalu meraih kotak giok itu. Sebuah pesan tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Orang tua itu mendapatkan 3 api surgawi dalam 1 tahun. Tetapi dia tidak dapat menggabungkannya. Orang tua itu telah menghabiskan ribuan tahun mempelajari teknik yang bisa untuk menggabungkan api surgawi. Tetapi tetap saja tidak berhasil. Sampai akhir hayatnya, orang tua itu hanya bisa hidup berdampingan dengan kedua jenis api surgawi di tubuhnya. Tetapi kedua api itu pun tetap tidak bisa bersatu. Orang tua itu berharap generasi mendatang bisa mewujudkan keinginan terbesarnya ini. Nan Erming lalu berkata, selamat Xiaoyan atas takdir baikmu lagi kali ini, ucap dari Nan Erming. Li Shaolong lalu berkata, Xiaoyan memiliki masa depan yang cerah sepertinya, ucap dari Li Shaolong. Xiaozan pun ikut berkata, kita semua penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Bukalah Xiaoyan, ucap dari Xiaozan. Xiaoyan lalu berkata, baiklah dan perhatikan dengan baik, ucap dari Xiaoyan.
Saat akan membuka kotak giok itu, Xiaoyan terkejut karena tidak menemukan celah untuk membuka kotak giok itu. Dan Erming lalu berkata, "Xiaoyan, sepertinya ada catatan di bagian bawah kotak itu. Coba kamu lihat dulu," ucap dari Nan Erming. Xiaoyan kemudian membalik bagian bawah kotak giok dan melihatnya dengan hati-hati. Di bagian bawah kotak terdapat sebuah pesan. Ada dua jenis orang yang dapat hidup berdampingan. Keduanya seseorang jenius. Mereka harus berada di atas kaisar 7 bintang. Oleh karena itu orang tua itu menyegel puncak bintang 6 di kotak ini. Kamu dapat membuka kotak ini hanya dengan menyuntikkan kekuatan dua api surgawi yang telah digabungkan. Kelompok Xiaoyan lalu terdiam sejenak. Xiaozan lalu berkata, "Ini benar-benar sulit," ucap dari Xiaozan. Li Shaolong lalu menghela nafas dan berkata, "Xiaoyan, dengan darah iblis, kamu bisa melahap inti iblis. Dan itu bisa jauh lebih cepat untuk mencapai puncak bintang 6, ucap dari Li Shaolong. Setelah beberapa saat, Xiaoyan lalu menghela nafas. Lalu dia segera berdiri. Xiaoyan pun bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Li Shaolong lalu berkata, "Xiaoyan, ambil tablet batu ini. Tablet batu ini tidak sesederhana kelihatannya," ucap dari Li Shaolong. Xiaoyan lalu berbalik dan melihat tablet batu yang tergeletak di bawah tanah. Li Shaolong lalu kembali berkata, "Sepertinya ada misteri lain di dalam tablet batu itu," ucap dari Li Shaolong. Xiaoyan pun segera meraih tablet batu yang di tanah itu. Xiaoyan kembali berkata, "Sudah waktunya untuk kita keluar. Zeni dan Jiying pasti sudah menunggu kita," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun memimpin kelompoknya kembali. Singkat cerita, mereka pun sudah kembali ke tempat Zeni dan Jiying menunggu. Xiaoyan lalu menjelaskan seberapa detail di bawah pusaran air kepada Zeni. Setelah menjelaskan seberapa detail kepada Zeni, Xiaoyan lalu berkata, "Perjalanan di dunia fantasi ini sangat bermanfaat. Sudah saatnya kita untuk kembali," ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun bergerak menyeberangi sungai bawah tanah dan melewati kuil. Terlihat gerbang batu besar di belakang kuil dengan cahaya run bersinar di tengah. Di dekat gerbang cahaya ada warna hijau lebat. Xiaoyan lalu mengamati warna hijau lebat itu. Setelah itu dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah lumut Lingyin," ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun mulai mengumpulkan lumut Lingyin Mos ini. Setelah mengumpulkan lumut Lingyin Mos ini, kelompok Xiaoyan melangkah masuk ke gerbang cahaya. Xiao Yao perlahan melihat dari kejauhan menatap kelompok Xiaoyan di depannya. Kelompok Xiaoyan lalu mendekat ke arah Xiao Yao. Xiaoyan lalu berkata, "Leluhur, kami telah kembali," ucap dari Xiaoyan. Xiao Yao lalu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu segera kembalilah," ucap dari Xiao Yao. Zeni lalu berkata, "Tuan Xiao, percayalah bahwa Xiaoyan telah memperoleh peluang yang sangat besar dan kekuatannya juga telah meningkat pesat," ucap dari Zeni. Mendengar itu, Xiao Yao lalu berkata, "Bagus, bagus. Aku ingin segera melihat kebangkitan orang-orang Xiao." "Nona mudaku, maafkan aku telah merepotkanmu kali ini," ucap dari Xiao Yao kepada Zeni. Xiaoyan terkejut saat Xiao Yao menyebut Zeni sebagai nona mudaku. Zeni adalah keponakan dari ketua Liga Sangmen. Tetapi kenapa leluhur Xiao memanggil Zeni dengan nama yang sama? Xiaoyan sudah lama menduga bahwa Zeni kemungkinan besar adalah putri kaisar ras manusia. Oleh karena itu, Xiao Yao dapat memahaminya sebagai seorang nona muda. Tetapi Xiaoyan tidak mengerti bahwa bahkan jika Zeni itu adalah seorang putri kaisar ras manusia, sebagai pemimpin klan Xiao, kenapa Xiao Yao begitu menghormatinya? Singkat cerita, kelompok Xiaoyan telah kembali ke Xiaofu. Xiaoyan mengkerutkan keningnya karena dia mengetahui dari mulut Zeni bahwa cangkang penyu hati ungu, bahan obat utama untuk memurnikan Zinkindan, belum dibeli. Kura-kura hati ungu adalah sejenis binatang dari zaman kuno. Tanpa cangkang penyu hati ungu, mustahil membuat Zinkindan. Zinkindan adalah ramuan kelas 5 Kaisar Dan. Memiliki efek membuat awet muda dan tidak berpengaruh pada kultivasi.
karena itu bisa sangat melelahkan kekuatan Kaisar Bintang 5 dan Guntur kelima. Bencana Kaisar dari Kaisar Bintang 5 memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan fisik seperti Kaisar Bintang 5 atau tubuh mereka sekuat iblis, mereka akan musnah seketika dengan satu pukulan. Inilah sebabnya kenapa sebagian besar orang di benua Kaisar berhenti di Kaisar Bintang 4. Zinkindan dapat sangat melemahkan kekuatan bencana Kaisar ini. Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatan orang-orang Xiao dalam waktu yang singkat. Dan dia perlu memurnikan Zinkindan ini. Tetapi sekarang dia tidak dapat menemukan bahan obat utamanya. King Mu'er dan King Haoran datang menyambut kelompok Xiaoyan. King Mu'er lalu berkata, "Selamat datang kembali pembohong kecil," ucap dari King Mu'er. King Haoran lalu berkata, "Sepertinya kalian semua telah belajar banyak kali ini," ucap dari King Haoran. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Kami hanya beruntung dan itu sepadan dengan kerja keras kita," ucap dari Xiaoyan. "Oh iya saudaraku, ini adalah kepala suku Xiao, kepala Xiao Yao," ucap dari Xiaoyan lagi. King Haoran lalu menangkupkan tangannya dan berkata, "Kepala klan Xiao, namaku adalah King Haoran. Aku sangat mengagumi reputasimu lagi," ucap dari King Haoran. Xiao Yao lalu terkejut dan berkata, "King Haoran? Kaisar Iblis King Haoran? Terima kasih Kaisar Iblis telah membantu keluarga klan Xiao," ucap dari Xiao Yao. Mendengar itu, King Haoran lalu berkata, "Tidak perlu sungkan, aku dan Xiaoyan adalah saudara," ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu berkata, "Lebih baik kita masuk dulu," ucap dari Xiaoyan. Semua orang lalu mengangguk. Sementara itu Xiaoyan pergi ke menara Jinsen. Xiaoyan lalu berkata kepada Zhan Lao, "Hei Zhan Lao, kamu pasti tahu aku ingin memurnikan Zinkindan, tetapi aku tidak memiliki bahan obat utamanya, yaitu cangkang kura-kura berusia 100.000 tahun," ucap dari Xiaoyan. Zhan Lao mendengar itu dia tertawa. "Apa?" ucap dari Zhan Lao. Xiaoyan kembali berkata, apakah kamu memilikinya?" tanya dari Xiaoyan. Zhan Lao lalu berkata lagi, "Aku tidak punya cangkang kura-kura berusia 100.000 tahun. Tetapi aku memiliki cangkang kura-kura berusia 200.000 tahun." "Hah?" ucap dari Zhan Lao. Xiaoyan mendengar itu dia lalu terkaget. "Apa? 200.000 tahun? Apakah kamu bercanda?" tanya dari Xiaoyan. "Kenapa? Apakah kamu tidak percaya?" ucap dari Zhan Lao. "Tidak, bukan itu. Hanya saja aku sedikit terkejut. Kalau begitu bolehkah aku memintanya?" tanya dari Xiaoyan. Bocah, boleh saja. Lagi pula benda ini tidak berguna bagiku." ucap dari Zhan Lao. Zhan Lao lalu melambaikan tangannya dan cangkang kura-kura coklat tua pun muncul di telapak tangannya. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Berikan semuanya kepadaku karena kamu bilang tadi cangkang itu tidak berguna bagimu." ucap dari Xiaoyan. Zhan Lao lalu berkata, "Enak saja. Ayolah, menyimpan cangkang kura-kura hanya akan memakan banyak ruang untukmu," ucap dari Xiaoyan. Kamu ini memang suka memaksa. Baiklah kalau begitu," ucap dari Zhan Lao. Zhan Lao kembali melambaikan tangannya dan sejumlah besar cangkang kura-kura coklat tua muncul dan ditangguhkan di udara. Xiaoyan lalu berkata, "Zhan tua, terima kasih," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera keluar dari menara Jinsen dan menginstruksikan seseorang untuk memanggil Longyan dan menemuinya di ruangan alkimia. Singkat cerita, Longyan pun segera datang menghampiri Xiaoyan di ruangan alkimia. Xiaoyan lalu berkata, "Bagus, kamu sudah membaik sepertinya," ucap dari Xiaoyan. Longyan lalu berkata, "Kamu akhirnya kembali. Kenapa lama sekali? Apakah ada banyak keuntungan yang kamu dapatkan?" tanya dari Longyan. "Ya, akhirnya aku menemukan api surgawi dan roh hantu," ucap dari Xiaoyan. Bisakah kamu menceritakannya kepadaku?" tanya dari Longyan. Xiaoyan pun lalu menceritakan pengalamannya di dunia fantasi selama ini. Longyan lalu menggaruk-garuk kepalanya setelah mendengar pengalaman Xiaoyan di dunia fantasi itu. Xiaoyan lalu bertanya,
Apa kekuatanmu mengalami penaikan sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Longyan lalu berkata, ya, aku berada di bintang 4 awal, ucap dari Longyan. Wow, kamu lebih cepat dariku, ucap dari Xiaoyan. Longyan lalu mengangguk. Xiaoyan kembali berkata, Longyan, aku ingin membuat ramuan bintang 5 Jin Qin Dan. Apakah kamu bisa membantuku? Tanya dari Xiaoyan. Longyan lalu berkata, tentu saja aku akan membantumu. Ayo kita lakukan sekarang, ucap dari Longyan. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, baiklah kalau begitu, mari kita mulai, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Bahan obat yang diperlukan pun segera ditangguhkan di udara. Xiaoyan lalu menjentikkan jarinya dan api biru abu-abu melintas dan masuk ke dalam kuali obat. Xiaoyan pun memasukkan satu persatu bahan obat. Setelah itu kekuatan spiritualnya melonjak ke dalam kuali obat untuk menjaga suhu apinya. Seiring waktu berlalu, larutan obat secara bertahap berubah menjadi warna ungu. Embrio Jin Qin Dan pun mulai terbentuk. Kekuatan spiritual Xiaoyan terus mengontrol suhu api. Permukaan Jin Qin Dan berangsur-angsur menjadi lebih halus. Setelah beberapa saat, Jin Qin Dan melayang di depan Xiaoyan. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Suara petir mulai terdengar. Awan hitam terbentuk dan segera menembaki petir ke arah Xiaoyan. Longyan lalu melesat menghadang petir-petir itu. Tar-tar, buar, tubuh Longyan menyala. Setelah itu awan petir pun lenyap. Setelah berhasil memurnikan Jin Qin Dan pertama kalinya, dia langsung memurnikan Jin Qin Dan selanjutnya. Singkat cerita, 10 hari telah berlalu. 4 botol giok putih tergantung di udara. Xiaoyan lalu menatap Longyan dan bertanya, Longyan, apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Xiaoyan. Longyan lalu menjawab, ya, aku baik-baik saja. Energinya agak besar. Aku perlu waktu untuk menyerapnya terlebih dahulu, ucap dari Longyan. Xiaoyan mendengar itu, dia lalu mengangguk. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan memasukkan 4 botol giok putih ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan kembali melambaikan tangannya dan bahan obat pun kembali muncul. Kali ini Xiaoyan ingin memurnikan Xiu Shedan. Itu adalah ramuan dari 5 kelas teratas. Xiaoyan pernah mencoba untuk memurnikannya saat dia dipromosikan ke kelas 5 Kaisar Alkemis. Tetapi dia gagal saat itu. Dengan kegagalan sebelumnya, dia lebih berhati-hati kali ini. Xiaoyan lalu melihat Ling Yimos gelap di tangannya. Setelah itu dia lemparkan ke dalam kuali obat. Kekuatan spiritual Xiaoyan lalu kembali melonjak dan mengontrol nyala api. Setelah beberapa saat, Xiaoyan kembali memasukkan bahan-bahan obat lainnya satu persatu ke dalam kuali obat. Bahan-bahan obat ini mulai bergabung di dalam nyala api di dalam kuali obat. Dan riak energi di dalam kuali obat mulai bergejolak. Apakah Xiaoyan akan bisa memurnikan Xiu Shedan ini atau tidak? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita Battle Through the Heaven ini atau kelanjutannya Benua Kaisar, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian untuk menjadi referensi teman-teman kalian juga. Itu juga udah sedikit membantu gua dan bikin gua tambah semangat lagi. Mohon maaf karena kali ini gue cuma bisa upload sehari 2 episode saja karena salah satu penulis skrip ada yang kena musibah, istrinya harus dioperasi juga dan kita juga belum ada waktu sempat untuk ke rumah sakit ngejenguk istrinya karena kita sibuk buat skrip juga. Nanti kita akan menyempatkan diri untuk datang ke rumah sakit ya. Mungkin hari itu kita mungkin bisa upload satu video atau enggak, tapi nanti kita akan kasih pemberitahuan dulu ya di komunitas ya. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Amin. Assalamualaikum. Dadah.